Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dani Safriansyah Junanda dan enaknya gimana ya? Baru-baru ini yang bukan baru-baru sih aslinya sih. Selama beberapa tahun ini kita itu dipertemukan dengan hal-hal yang menakjubkan gitu kan. Maupun indah ataupun buruk itu tetap menakjubkan kan. Terutama itu saya akan kasih tahu dulu yang dari sisi buruk dulu aja deh. Yang pertama kayak judi online yang biasa kita sebut judul lah kalau gampangannya ya, kayak anak-anak sekarang gitu kan. Itu kayak gimana ya, dimana itu kita itu kayak dimanipulasi otak kita, pikiran kita dimanipulasi gitu, yang dimana kayak kita itu cuma dimanipulasi kayak ayo depo depo berapa nih, kayak depo 50.000 atau 25 ribu nanti dijadiin berapa gitu. Pertama-tama mungkin kita kayak cuma segini deh, cuma segini, terus loginnya cuma kayak gitu-gitu aja kan. Kita cuma masukin akun, password, belum lagi itu akunnya akun Google, yang dimana kita sering gunain akun Google untuk nyantumin di banyak hal kayak website-website lain maupun website sekolah atau yang kuliah. Biasanya kayak pakai dimasukin ke Siam juga yang akun Google-nya gitu. Nah, kayak gitu kan cukup berbahaya kan kalau sampai akun Google kita terblokir kayak gitu. Belum lagi kayak yang kita sampai tertipunya itu kayak dikasih berapa depo, berapa nih deposit berapa nih, 25.000 sampai 50.000. Terus awal-awal kita dikasih nih, oke, dikasih banyak, untung berapa, 500.000, 1 juta gitu. Kita nih kayak ada ketertarikan gitu, kayak oh segini nih untungnya nih, lumayan kan. Jadi kita kayak mikirnya, wah pengen lagi nih, coba lagi nih. Jadi kita tuh kayak ada ketertarikan gitu, kayak ada nafsu yang cukup gede gitu buat ngumpulin lebih banyak lagi, kayak kita depo lebih banyak lagi kayaknya. Terus kita mikir terus kayak, wah kalau depo lebih gede lagi bisa nih ningkatin nih penghasilan nih. Tapi mereka nggak tahu kalau judi online itu sebenarnya itu cara kerjanya itu mereka itu cuma dikontrol. Kayak semisal kita dapet scatter nih, yang kita tahu kan biasanya scatter kayak anak-anak zaman sekarang gitu, yang dimana kita dapat free spin gitu kan. Kita dapat segitu, kita cuma diatur, itu bisa diatur sama mereka. Itu diatur kayak scatter dapat 3 nih, dapat 3 kali scatter gitu. Tapi itu mereka ngaturnya, oh dikasih scatter tapi nggak ada hasilnya gitu, kayak ada hasilnya, oke, iya ya udah dikasih. Terus kadang itu kayak scatter keberapa nih, scatter ketiga baru dikasih hasilnya. Itu sama admin-adminnya, admin judul gitu juga bisa kayak gitu. Kayak ada podcast-podcast lain, di podcast lain soal judul gitu, itu bener-bener bocorin gimana cara kerjanya judul gitu. Jadi buat kita juga kayak cukup berbahaya juga sih buat diri kita maupun buat orang-orang sekitar kita. Belum lagi kadang judul itu kalau kalau kita udah kecanduan judi online gitu, langsung gimana ya, kayak udah pengen lagi, nafsunya tuh kayak nggak bisa dibendung gitu dari hati kita gitu. Sampai-sampai ada yang terjerat utang, terus terjerat utang di bank juga gitu. Kadang sampai jual motor, ada yang jual motor, ada yang jual jual sertifikat juga, ada yang sampai sekolahin BPKB juga, kadang juga sampai kayak gitu. Terus kok bisa sih mereka sampai segitunya gitu kan? Ya itu yang saya bicarain, kayak bicarain tadi tuh, itu cuma gara-gara nafsu yang muncul dari kita, yang gara-gara dikasih tipuan dari awal doang. Kayak anggap aja janji manis doang lah, itu gampangannya gitu kan. Dikasih untung besar di awal tapi kita malah nafsu, dan ujung-ujungnya ya kayak gitu, kita malah rugi sendiri. Bahkan ada tuh kayak gimana ya, di lingkungan saya di Lamongan, saya kan asal Lamongan, itu ada tuh sampai motornya ada, dia punya 3 motor. Gara-gara judi online, 3 motornya ini tuh diambil sama bank. Gara-gara dia tuh pengen deposit terus, gara-gara diiming-iming dapat berapa nih, berapa puluh juta nih, berapa puluh miliar nih.
Itu mereka sampai digadain sampai sertifikatnya juga digadain. Terus lama-lama stres sampai dicari debt collector gitu. Jadi kalau terus-terusan kayak gitu gimana solusinya? Ya mau nggak mau ya tobat atau sadar diri aja gitu, kayak cari lingkungan yang lebih baik, kayak dari mananya itu, kayak dari cara bergaulnya, jangan terlalu sering duduk-dudukan di kamar, kayak di kamar sendirian gitu. Nanti juga itu ada timbul kayak rasa penasaran gara-gara keseringan scroll sosmed, gara-gara di kamar doang scroll sosmed tapi jarang keluar buat bersosialisasi gitu. Terus ada hal lain nggak buat cara keluar dari pengaruh judul ini? Ada, pasti ada. Salah satunya ya kayak kita inilah, kayak kita itu lebih banyakin olahraga. Kenapa olahraga? Itu anggap aja yang sering kita sebut kayak dopamin booster, kayak itu anggap aja nafsu itu kayak hormon testosteron, yang dimana itu mendorong kita berbuat apa yang kita inginkan. Jadi salah satunya yang pengen agar kita kabur dari sana ya mencari ganti agar rasa ingin kita itu teralihkan. Contohnya olahraga, bersosial, atau apalagi ya kayak kita kumpul bareng keluarga atau main game lain lah. Tapi game bukan yang kayak judul gitu ya. Walaupun judul itu kan jarang kena take down tuh sama sosmed sama kayak pemerintah gitu. Gara-gara apa? Mereka itu judi tapi berkedok game. Jadi kita itu kayak bener kita main kayak game gitu kan, kayak game. Terus kita itu ditegur sama orang gitu. Itu kan judi tapi kita malah ngelak, kayak yang udah kena gimana? Udah kena pengaruh judi online gitu kan langsung ngelak, kan ini cuma game gitu. Mereka pasti ngelak kayak gitu. Tapi kenapa kok nggak di take down sama pemerintah atau kayak di blacklist gitu kan dari negara kita? Kan negara kita juga kan yang termasuk punya pengaruh judi paling besar gitu, salah satunya gitu. Ya itu juga dari kurang tahu sih, kalau itu mungkin dari kesadaran pemerintahan juga itu lebih baik dibatasi juga. Terus kadang ada kayak game-game lainnya kayak MLBB itu malah kayak kita MLBB atau PUBG gitu, Player Unknown Battleground itu malah yang disasar, dijadiin target sama para pemerintah gitu. Aku malah bingung gitu kan, harusnya kan game-game yang lebih ke berpengaruh gede gitu ke pikiran kita itu kayak judi online kan berpengaruh banget. Kenapa para pemerintah kok nggak kayak gitu? Nah itu yang harus dicari tahu solusinya. Oke. Sekarang dari judi online tadi kan kita kan dari pemerintahan juga kan, harusnya mereka ada kesadaran dari sana. Terus bagaimana kok bisa menyebar seluas ini gitu kan? Kita kan bingung kok bisa dadakan ada kayak iklan judi online atau website judi online. Terus di laman-laman website lainnya juga banyak tuh yang judi online tuh, terutama kayak di Instagram. Itu di Instagram saya barusan semalam saya scroll kok malah ada iklan judi online gitu. Saya kaget, wah kenapa di Instagram juga ada judi online, kenapa kok gak di take down gitu kan, itu gimana penyebarannya. Nah yang setahu saya itu penyebaran judi online itu melalui platform-platform ilegal gitu, kayak mereka membuat website yang dimana itu bisa nyantumin ke hal lain atau enggak ya judi online itu mereka buat berkedok sebagai game yang saya omongin tadi kan. Itu kan anggap aja kayak permainan tapi secara visual, kayak permainan judi secara visual gitu. Terus kok bisa apa mereka kok membiarkan saja? Enggak ya, saya juga nggak tahu soal itu. Tapi kadang juga kita kan melihat tuh kayak ada artis-artis yang menjadi korban gara-gara judi online itu, yang harusnya mereka itu benar-benar nggak sponsorin judi online ini, malah kena dampaknya juga itu. Kayak contoh yang baru-baru ini yang saya ketahui, tiktokers Gerald Vincent itu salah satunya.
itu dia rugi gara-gara apa, ditipu. Ada seseorang yang benar-benar melenceng atau yang kayak menyalahgunakan sosial media atau platform-platform lainnya untuk promosi judi online. Belum lagi dia menggunakan AI yang dimana itu bisa merubah wajah seseorang menjadi wajah artis gitu, kayak dirubah gitu. Itu salah satunya kayak Gareth Vincent yang tadi yang barusan saya omongin, itu juga dia kena korban, sampai-sampai dia mendapatkan komen buruk atau feedback buruk dari orang-orang. Bahkan di DM-nya itu dia sampai di komen banyak orang kayak, oh selama ini saya kira Gareth Vincent ini adalah orang yang edukatif, yang dimana dia suka menyebarkan ilmu-ilmu gitu. Ternyata dia menyponsori judi online gitu, makanya dia kok bisa cepat kaya. Nah, itu salah satu kerugiannya, yang dimana kita membiarkan judi online tetap menyebar di sini. Terus gimana pencegahannya? Yang pertama, buat anak-anak itu kita harus kayak dari parentingnya kita harus mensupport anak-anak untuk hobinya, kecuali kayak hobi atau kesenangan yang buruk gitu kayak judi online atau yang lainnya yang mempunyai dampak jelek buat anak-anak gitu kan, itu lebih baik dibatasi juga. Terus belum lagi kayak di YouTube atau Instagram itu kita batasi dengan, kan itu ada kayak apa ini, ada kayak dimana ada fitur pengawasan orang tua gitu, pembatasan orang tua atau pembatasan anak-anak gitu. Di sana itu juga ada di sana tuh. Kita aktifkan hal atau maksudnya kayak fasilitas tersebut yang ada di Instagram atau YouTube itu kita aktifkan, dimana kita bisa mengawasi, atau kita membuat akun Google yang dimana akun tersebut masih tersambung dengan HP orang tua dan juga HP anak, agar apa, HP orang tua itu masih bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh anak tersebut dengan HP-nya menggunakan satu akun Google saja. Itu juga cukup worth it kok, maksudnya ya lumayan lah. Nanti juga kalau ada nyimpan apa-apa itu HP orang tua juga bisa mengetahuinya soal itu. Bentar, aus nih. Lumayan enak juga Nescafe caramel macchiato nih. Buat yang ini, buat yang punya penyakit lambung gitu, kalau pengen kopi tapi masih ada rasa manis-manisnya buat nyegah lambungnya kambuh, ya cocok lah. Lumayan nih, bisa nih buat kalian nih kalau punya penyakit lambung atau gak suka kopi tapi masih pengen ngerasain kopi nih, bisa. Oke, lanjut saja yang kayak tadi. Dari sana kan kita bisa tahu tuh, kayak dari orang tua itu kita juga memperingatin orang tuanya agar apa, agar kita bisa memperingatkan mereka kalau bahaya judi online itu semakin menyebar, semakin marak gitu kan. Bahkan kayak kita lagi scroll gitu kan, kita bisa mengetahui kalau ada iklan judi online. Terus apalagi kita melihat meme atau video lucu lainnya, itu dadakan ada watermark judi online gitu. Terus kadang juga influencer lainnya gitu, kayak yang dadakan yang mereka menyembunyikan mukanya juga gitu. Terus lagi kayak yang punya akun penyebar video kayak walaupun pendidikan atau apa, itu pasti ada tuh kayak di sela-sela kecilnya tuh pasti ada kayak logo judi online-nya, logo judol gitu, pasti ada di sana. Saya sering tuh nemuin tuh di Instagram juga gitu, terutama di Instagram tuh sering banget nemuin kayak gitu tuh. Dan kalau pengen hal tersebut bener-bener gak berdampak pada kita, ya gitu, dari parenting sama lingkungan kita itu harus dijaga. Kayak dimana kalau lingkungan kita jelek, berarti kita harus jaga keluarga kita atau teman-teman kita agar tidak terjangkit atau maksudnya termanipulasi atau terkena efeknya lah, gampangnya gitu, terkena efeknya dari hal tersebut. Jadi bukan dari lingkungan juga, dari pertemanan juga sangat berpengaruh, dan juga dari hal-hal lain, dari bagaimana mereka bermain sosial media. Itu yang paling utama, karena judul kan paling marak dan paling cepat nyebarnya kan lewat sosial media.
Oke, mungkin cukup segitu aja. Kalau Anda benar-benar peduli, dari sini aku minta tolong sebarin video ini untuk mengedukasi keluarga, teman, saudara, dan orang-orang lain agar apa? Agar tahu bahaya judi online tuh seperti ini, dan maraknya judi online tuh menyebarnya seperti ini. Judi online tuh kayak api yang kecil yang kita remehin, kayak kita bermain korek api. Tapi yang membuat maraknya itu kayak, anggap aja korek api yang kecil nih kita lempar ke bara api atau ke bensin atau bensol gitu, itu akan semakin gede, bisa-bisa ngebakar segalanya gitu. Itu seperti itulah judi online tuh. Jadi cukup segitu aja. Mari peduli dengan diri kita, keluarga, sahabat maupun teman-teman kita, dengan cara gimana? Menyebarkan video edukasi seperti ini. Baik, sekian dari saya dan kru-kru saya. Terima kasih. Oke, tuntas ya.